Ready, Pak? Siap ya, Bu? Sampun. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ahmad. Gimana, Bu Ari? Kabarnya hari ini sehat, Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Tenang ya, sudah rileks ya posisi. Iya, eh, alhamdulillah ini sudah. Oke, ya Bu Ari, hari ini kita kan memang ada percakapan ya. Saya mungkin sebelum percakapan saya tanya dulu kira-kira rencana pertemuan atau percakapan hari ini tentang apa ya, Bu? Oh, begini Pak Ahmad. Kami itu kan di sekolah diminta untuk eh, melengkapi, setidaknya mengisi platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu kita guru-guru diminta untuk memberikan bukti nyata atau bukti karya. Bukti karya sebagai guru untuk diupload di sana. Nah, kalau di PMM, platform Merdeka Mengajar itu kan ada fiturnya belajar, mengajar, kemudian baru yang bukti karya lah. Kesulitan saya itu yang bukti karya tersebut, Pak. Nah, saya belum bisa memenuhi target untuk mengunggahnya. Oh, berarti eh, terkait PMM ya, Bu ya. Iya, Jadi tujuan dari percakapan ini kira-kira apa, Bu? Tujuan akhirnya kira-kira. sebenarnya saya pingin curhat, curhat dan eh, curhat kepada Pak Ahmad, kemudian mencari solusi bagaimana saya harus melangkah untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Begitu, Pak. Oke, berarti tadi permasalahannya di bukti karya PMM. Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan sebelumnya dari eh, kira-kira ukuran keberhasilan di PMM-nya itu ada berapa bukti karya, Bu? Dari PMM itu, menurut saya ada tiga, jadi tiga unggahan sebagai bukti karya guru. Nah, bukti karya itu harapannya nanti untuk penilaian SKP guru. Jadi kalau seorang guru sudah mengupload ke sana, harapannya kan pengembangan diri guru sudah baik. Begitu, Pak. Hmm, oke, oke, oke. Berarti untuk pengisian SKP ya dari PMM Iya, dilanjutkan ke SKP. Oke, Bu. Untuk dari tiga tadi, kira-kira dari tiga video yang nantinya akan diunggah, sekarang target. sudah ada berapa, Bu? Saya sebenarnya baru dapat satu, Pak, tapi baru belajar. Belajar Oke, bikin. Baru satu. baru satu berarti masih kurang dua lagi. Masih ada Kira-kira dua lagi. ya untuk kesiapan yang sekarang dari 1 sampai 10, Bu Ari itu punya berapa angka berapa untuk bisa menyelesaikannya, Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya kayaknya baru 5 deh. Baru 5, 5, Pak. oke, baru Iya, jadi baru separuh. separuh. Jadi, nah untuk saat ini kesempatan yang Bu Ari punya apa, Bu? Kesempatan supaya mencapai target itu? Sebenarnya saya itu kan ini kan masa akhir semester, Pak, sudah November dan pelaksanaan PAS sebentar lagi. Jadi kegiatan guru kan juga banyak. Membuat soal, kemudian menyelesaikan materi, kemudian ada kegiatan sekolah yang lain yang kegiatannya berbarengan. Jadi kesulitan saya juga itu Pak memanage waktu karena banyak kegiatan yang berjalan bareng dan semua itu due date-nya hampir bersamaan. Oke.
Berarti itu hambatannya ya, Bu, Itu dari hambatan. hambatan dari targetnya Bu Ari ya. Kalau untuk peluangnya sendiri atau kesempatan yang Bu Ari punya sekarang kira-kira apa supaya bisa mengejar atau mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu? Kalau saya Solusinya oh, gitu. untuk itu Pak, untuk menyelesaikan itu sebenarnya ya harus pandai-pandai membagi waktu, kapan harus diselesaikan, kapan harus dibikin, dan kapan harus dikirim. Oke, selain itu ada lagi tidak, Bu, selain membagi waktu tadi? Ya, titik utamanya membagi waktu itu tadi Pak, karena waktunya istilahnya banyak kegiatan yang harus dilakukan bareng-bareng. Kemudian dalam unggahan bukti karya itu kan juga harus mempersiapkan. Jadi materinya bagaimana, nanti dikaji udah kelayakannya seperti apa, udah benar atau belum. Kemudian sudah cocok belum, benar enggak, istilahnya udah pantas belum. Nanti kalau di istilahnya kan kita membuat untuk dilihat orang lain, nanti sudah pantas pantas tidaknya itu loh Pak. Nah, Oke, sementara ini saya baru belajar bikin baru satu. berarti berarti untuk apakah kira-kira ada solusi lain, Bu, untuk menambah menambah solusi tadi yang membagi waktu, apakah ada solusi lain untuk mempermudah? Kalau solusi lain ya nanti mungkin setelah PAS selesai mungkin kalau ada waktu harus segera dikerjakan itu Pak. Jadi PAS selesai, pengentrian rapat selesai, baru saya harus segera menyelesaikan yang dua tagihan lain. Oke, berarti untuk kendalanya itu tadi lumayan banyak ya Bu, sedangkan untuk solusi hanya membagi waktu saja. Terus rencananya itu rencana step by stepnya apa yang akan dilakukan Bu supaya kerjaan yang itu selesai, PMM selesai dan SKP berjalan lancar. Itu kira-kira Bu Ari sendiri sudah punya rencana tersendiri atau belum, rencana aksi yang mau dilakukan gitu? Kalau untuk penyelesaian itu rencana saya akan bertanya ya Pak, kolaborasi dengan guru mapel yang sama dengan saya. Kemudian saya bisa tanya ke kepala sekolah juga untuk bagaimana solusi terbaik supaya saya bisa menyelesaikan tugas itu. Kemudian saya juga bisa bertanya ke teman MGMP matematika saya. Dan saya harus nyicil itu loh Pak. Oke, berarti Kemudian dari saya ya tanya oke. juga praktik baik dari Bapak Ibu yang sudah mengirim. Betul, betul. Oke, dari segala rencana tadi, manakah yang termasuk prioritas utama dari Bu Ari terlebih dahulu untuk dilakukan sehingga proses ke belakangnya bisa lebih mudah seperti itu, Bu? Kalau yang utama kayaknya bertanya itu Pak. Bertanya kepada teman yang sudah berhasil mengirimkan sampai tugas itu terselesaikan dengan baik. Itu untuk prioritasnya bertanya tadi ya, Bu ya. Iya, bertanya. Terus kira-kira untuk jangka waktu dari permasalahan ini atau jangka waktu yang Bu Ari buat, kira-kira sampai kapan Bu? Mengingat kan pengisian SKP setahu saya itu kan akhir Desember ya, dan mungkin sebelum atau setelah penerimaan rapot seperti itu ya Bu. Iya, ini rencana saya kan ini hampir PAS. Nah, nanti setelah PAS, Pak, insya Allah nanti tugas itu segera dilaksanakan. Setelah PAS ada waktu senggang, harus saya kejar. Oke, kira-kira dengan rencana itu apakah ukuran keberhasilannya apa ukuran Bu Ari berhasil menyelesaikan yang Bu Ari rencanakan tadi apa? Dianggap berhasil Ukur, seperti itu. kalau saya berhasil jika saya mampu membuat dua lagi, Pak. Jadi saya bisa menggenapi jadi tiga. Oke, sesuai dengan target Iya, berarti ya. sesuai dengan target di SKP supaya nanti nilainya bisa maksimal. Oke, terkait dengan rencana, bagaimana cara Bu Ari kira-kira untuk menghadapi gangguan? Seperti kan kita tahu ketika kita melakukan
mempunyai suatu rencana kan tiba-tiba ada kepentingan lain atau apa, kira-kira hal-hal apa yang sudah Bu Ari antisipasi untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut? Untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga ya secepatnya dicicil, Pak. Jadi dari sekarang nyicil sedikit-sedikit supaya nanti di akhir tidak terlalu berat. Berarti dengan strategi ini ya Bu apa, sedikit demi sedikit nanti lama-lama target tercapai seperti itu, dan untuk menghindari gangguan-gangguan yang mungkin muncul di pertengahan rencana seperti itu ya Bu. Iya, Jadi dimulai dengan memanajemen waktu tadi ya Bu Ari, memanajemen waktu, terus bertanya kepada rekan kerja yang memang sudah ahli lah ibaratnya di PMM seperti itu ya Bu, terus iya. berkonsultasi dengan kepala sekolah Kepala sampai ke sekolah, MGMP seperti itu. MGMP, nggih. Itu sudah sangat baik Bu. Mungkin yang perlu saya tanyakan itu komitmen yang dilakukan Bu Ari terhadap rencana aksi itu bagaimana? Apakah nantinya Bu Ari akan, saya berkomitmen harus sampai selesai, kalau belum selesai saya ya belum balik, atau berkomitmen akan menyelesaikan lebih cepat, atau bagaimana Bu? Saya berusaha kan menyelesaikan dengan baik, Pak. Komitmennya dapat terselesaikan sebelum masa penilaian SKP. Oke. Berarti sudah ada target jangka waktunya seperti itu ya Bu? Semoga sebelum akhir Desember sudah bisa, Pak. Oke, karena memang untuk pengisian SKP ya Bu ya. Maksimal sebulan lagi. Maksimal. Oke, siap. Maksimal sebulan, Terkait semoga. hal tersebut kira-kira siapa saja dan apa yang dapat membantu Ibu, siapa saja yang terlibat, dan apa yang kiranya dapat menjaga komitmen yang Bu Ari buat kira-kira. Jadi karena saya dibantu siapa atau apa gitu Bu. Kira-kira yang terlibat siapa untuk melakukan rencana aksi ini Bu tadi? Yang terlibat adalah kurikulum, kemudian kepala sekolah. Itu yang penting, Pak, karena kurikulum itu yang menjamin bahwa Bapak Ibu guru sudah mengupload, sudah melaksanakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan target mereka begitu. Jadi yang pertama kurikulum, yang kedua kepala sekolah, kemudian yang ketiga nanti teman-teman yang saya minta bantuan itu. Kan mereka bisa istilahnya membantu saya, udah belum? Gitu. Begitu, Pak. Oke Bu, berarti untuk percakapan hari ini yang saya rangkum ya Bu, terkait dengan permasalahan Bu Ari terkait dengan unggah bukti karya di PMM, ternyata dari 3 target baru tercapai 1 target, sehingga membutuhkan 2 target di mana deadline-nya itu akhir Desember ya Bu, Akhir sebelum Desember. penilaian SKP. Di sini Bu Ari nanti akan berkomitmen akan menyelesaikan sebelum akhir Desember, dan juga akan dibantu oleh rekan-rekan seperti kurikulum dan juga kepala sekolah. Bu, semoga apa yang Bu Adi rencanakan sekarang bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mungkin hambatan-hambatan yang tidak perlu itu tidak ada nanti. Semoga ya Bu ya. Ya, amin. Oke Bu, kira-kira ada yang mau diceritakan lagi atau sudah cukup untuk sesi siang ini Bu? Kayaknya sudah cukup dulu ya, Pak. Oke, Terima sudah. kasih ya Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad sudah membantu saya, menguatkan saya untuk lebih lebih lagi, lebih bisa menyelesaikan tepat waktu lagi, lebih termotivasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas PMM saya supaya penilaian SKP saya jadi optimal. Ya, sama-sama Bu. Saya juga sudah lumayan, saya jadi tahu juga ternyata tentang PMM itu, ternyata harus unggah bukti karya itu harus dilakukan seperti itu. Oke Bu, kira-kira cukup untuk hari ini ya Bu ya. Iya, cukup. Terima kasih ya Pak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Terima kasih Bu. Saya rada Iya, gugup. iya. Ini sekarang tinggal saya refleksi ya Bu ya. Iya. Oke.
Mohon masukannya Bu nanti Bu terkait dengan apa yang sudah kita percakap apa yang percakapan yang sudah kita lakukan. Terus ini saya akan mencoba merefleksi kira-kira sebentar. Kalau dari Gimana Bu? segi coach jenengan sudah bagus kok Pak. Tapi sebenarnya dari pembawaan diri saya tuh masih kerasa ini Bu, masih rasa kurang runtut Bu, kalau dari saya pribadi. Karena tadi kan yo masih naik turun kan. Nah, di sini kan Iya. apa yang sudah berjalan baik mungkin kalau yang saya tangkap kehadiran penuh dan mendengarkan aktifnya. Tetapi untuk pertanyaan berbobot masih muter-muter kalau yang saya pribadi tangkap. Terus apa yang perlu diperbaiki tentunya dalam memberikan pertanyaan berbobot, saya masih harus memperbaiki supaya Bu Ari itu lebih terfokus pada penyelesaian masalahnya karena kan seperti yang tadi percakapan kita itu masih beberapa kali berulang seperti itu Bu. Jadi malah Bu Ari kayak berpikir waduh iki apa meneh gitu. Ya. Selanjutnya mungkin apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh ya tadi mungkin kalau saya ikut memikirkan saya membayangkan bagaimana juga ketika saya di posisinya Bu Ari di mana dengan kesibukan yang banyak terus ada deadline apalagi itu untuk SKP karena kan seperti yang kita tahu SKP kan digunakan untuk nanti ya Bu PAK ya Bu ya. Penilaian kinerja, ya. Nah, PAK dan itu nanti kan kembali lagi ke nasib. Jadi saya memikir, waduh ini nek tidak selesai nanti SKP-nya enggak B, TPG enggak cair misalkan kan seperti itu. Seenggaknya karena kan kalau SKP minimal B, itu mungkin yang membuat saya terpacu untuk selalu mendengarkan dan kehadiran penuh seperti itu. Kayaknya sudah bagus semua kok Pak. Terus ada lagi apa yang target waktu sudah, keterlibatan orang lain sudah. Kemudian rancangan sudah. Terus Sudah, terkait Pak. dengan ini Bu, apa yang saya perbaiki untuk meningkatkan apa ya Bu? Ya mungkin saya harus lebih mendengar dan belajar lagi tentang materi tentang coaching terutama untuk yang rasa Bu. Sekarang pertanyaan untuk Bu Ari, apa yang Bu Ari rasakan pada saat di coaching Bu? Silakan dijawab Bu. Oh ya, terima kasih Pak Ahmad. Perasaan saya setelah di coaching Pak Ahmad, saya menjadi lebih istilahnya ada solusi untuk saya termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Pak Ahmad sudah bisa membantu saya memunculkan solusi saya sendiri. Terima Kemudian kasih. pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipancingkan ke saya itu sudah runtut ya Pak. Jadi istilahnya saya senang bisa mengurai masalah saya sendiri dengan coaching ini. Jadi secara Oke. secara moral saya sudah terbantu, amat terbantu. Terima kasih Bu. Semoga kegiatannya lancar. Ini yang saya masih menunggu drive-nya yang tadi ya. Supaya saya bisa share ke Bu Ya, Ari. kalau dari ini Pak, dari apa tadi mendengar aktif ya. Ya, Saya sebagai coach itu perlu lebih cerita banyak lagi enggak ini? kalau Kayaknya masih ya, masih kudu iya, cerita yang lebih banyak tapi kayaknya ya. sebenarnya mungkin kalau sebagai coach itu
kalau sebagai coach kan sebenarnya sikap terbuka. Yang jelas tuh karena memang masih praktek sih Bu. Maksudnya tuh kita kan di sini praktek. Tapi sebenarnya kalau kita sudah di dunia nyata harusnya permasalahannya tuh lebih ngalir lagi karena kan memang sini kita mikir sambil mikir bukan Ya, sambil betul. bercerita seperti itu. Jadi Karena memang kalau nanti nanti di dunia nyata kan kita dengan teman kita. Nah, mungkin itu masalahnya hampir lebih sama, jadi tahu betul. tahu seluk-beluk saya seperti apa. G, Ya. Jadi ibaratnya tuh eh, lebih paham lapangannya seperti itu G, Bu. lebih paham. Terkendala apalagi kan saya di sekolah dasar Bu, hari di SMK kan otomatis kultur siswanya berbeda. Sebenarnya ya sama saja, Pak. Sama ya. Cuman masalahnya kadang beda. Nah, masalahnya lebih kompleks yang di jenjang tinggi kan. Iya, ya sama saja kan ini jenengan juga kompleks. Karena ada beberapa kegiatan yang jalan bareng juga kan. Betul. Jadi ya mungkin itu saja kita tinggal ini menunggu karena ternyata ini baru sekitar 20 menit. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan, anu ya Pak, apa itu? Suasana rileks, bisa cerita, Ya, kemudian mungkin yang awal-awal itu perlu ditambah nggih. iya Bu. Jadi pertama tuh kayak kayak ibarat kita yang mau ini Bu apa? Ngalor ngidul sikik gitu nggih. Tuh yang posisi posisi awal itu kan kalau kayak kita waktu ke siswa yang ada masalah itu kan bagaimana kamu sudah tenang seperti itu loh Bu. Sudah bisa cerita atau belum ke nah, itu ibaratnya kalau atau juga yang kalau di modul 2.1 itu kan yang kita harus posisi kayak mindfulness kehadiran penuh itu loh Bu. Nah itu kan ben enak ceritanya Heeh, seperti itu. lebih enak, lebih rileks. Ya, nanti yang masukan untuk saya dengan tuliskan ya Pak, yang perlu tambahan apa lagi gitu nggih. Boleh, boleh. Masuk. Ini kan nanti kita juga ada ini tahu apa? Kumpul lagi di main room nanti buat yang penting yang tadi sudah dituliskan itu. Berarti yang LK 4 kemarin Pak, Apanya, Bu? yang nanti. Iya, yang LK4 kemarin yang sudah kita tulis. Kalau untuk aksi nyatanya sudah ada gambaran belum, Bu? Belum. Wah, sama berarti. Ya nanti ditunggu. Yang aksi nyata itu apa kita praktek gini juga ya Pak? Sepertinya iya, tetapi dengan salah satu guru di sekolah masing-masing. Nggih. Yang berempat itu aksi nyata atau dekat apa? Yang bertiga yang DK. Kok bertiga?
Kemarin katanya ada yang kepala sekolah kurikulum, teman guru gitu toh Pak. Belum tahu saya Bu, berarti saya belum ngecek lagi. Itu kemarin yang saya tangkap di 2.3-nya itu tentang apa itu? Tentang ini apa? Praktek, coaching, Iya, praktek coaching yang ada praobservasi atau apa gitu. supervisi akademik, kayaknya begitu ya. Waduh, ya eh, mana 3 hari udah pokoknya bulan Desember nanti. Kalau kegiatan coaching gitu ada evaluasi atau pemantauan gitu enggak ya Pak? Harusnya ada Bu. Jadi di posisi ayah harusnya gini, ada pertanyaan ke coachnya tuh kira-kira tindak lanjut setelah ini apa gitu. Maksudnya tuh setelah percakapan ini apakah ada percakapan lanjutan setelah coachnya melakukan rencana aksinya Aksi, atau gimana gitu ya. harusnya mungkin kita perlu ketemu lagi untuk apa ya Pak, membicarakan bagaimana langkah yang sudah ditempuh sudah berhasil belum gitu ya. Betul Bu. Seperti itu Bu. Tapi harusnya emang gitu nggih. Walaupun Iya tidak karena kan ya Pak, walaupun tidak istilahnya santai saja cuman menanyakan bagaimana sudah belum gitu nggih. iya jadi semacam ini kan kayak konfirmasi. Kira-kira rencana yang kemarin waktu Kita coaching itu jalan, kalau misalkan pun tidak berjalan, hambatannya seperti apa? ya. Dipersiapkan Bu itu file refleksinya nanti supaya tinggal dikopikan ke Mindboard. Berarti yang pakai kemarin aja toh Pak. Iya, pakai yang kemarin aja, sama aja. Udah jam 3 ini. Iya, jam 3 berarti diakhiri. Terus saya akhiri Bu. Oke. Oke, jadi begitu ya Bu Ari terkait dengan kegiatan percakapan hari ini. Semoga percakapan yang kita lakukan ini bermanfaat dan nanti Bu Ari saat melaksanakan rencana aksinya diberikan kemudahan dan targetnya bisa tercapai dengan baik. Mungkin seperti itu saja Bu Ari. Oke, amin. Terima kasih ya Pak. Semoga Pak Oke. Ahmad kemampuannya juga bertambah lagi besok sebagai calon kepala sekolah untuk coaching kepada teman-teman rekan sejawat. Amin. Terima kasih Bu Ari. Mungkin sekian untuk hari Oke, ini. Apabila saya dalam memberikan arahan ataupun bertanya tentang apa yang akan dilakukan itu ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ini masih tetap saya record ya Bu ya. Sudah 30 menit jadi Pak? Atau nunggu Bu Dina? Menunggu saja, menunggu yang lain. Saya cek main room kayaknya masih asik ngobrolnya. Nah iya ini sambil lihat main room daun tanduk. Kayaknya kelompok 1 sudah selesai.